Oke, baik. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Perkenalkan, saya Sarah Syarifah Ashimah dari program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah jurusan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Oke, di sini kali ini saya akan menjelaskan terkait hipotesis penelitian daripada jurnal korelasi, komparasi, dan eksperimen. Oke, kita langsung saja masuk ke jurnal korelasi. Nah, di sini saya ambil contoh satu jurnal nasional, yaitu korelasi antara aktivitas fisik dan kepuasan hidup mahasiswa. Oke, jenis desain daripada jurnal korelasi ini dia adalah survei atau analisis hubungan antara aktivitas fisik dan kepuasan hidup siswa. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0, tidak ada hubungan signifikan antara tingkat aktivitas fisik siswa dan kepuasan hidup siswa. Kemudian hipotesis satunya, terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat aktivitas fisik siswa dan kepuasan hidup siswa yang semakin aktif, yaitu semakin tinggi kepuasan. Kemudian dari jurnal internasionalnya saya ambil contoh, yaitu pengaruh waktu berolahraga harian terhadap prestasi akademik. Oke, di sini mengaitkan korelasionalnya adalah mengaitkan durasi olahraga harian dengan prestasi akademik. Contohnya ada dalam literatur empiris pendidikan olahraga. Kemudian hipotesisnya, tidak ada hubungan antara durasi olahraga harian dan prestasi akademik siswa. Karena durasi olahraga harian berhubungan signifikan dengan prestasi akademik, dan prediksi umumnya adalah durasi sedang berasosiasi positif dengan prestasi, sedangkan durasi yang sangat tinggi, very low, mungkin bisa menurunkan prestasi. Oke, kemudian lanjut ke hipotesis dari jurnal komparasi. Di sini saya ambil contoh di jurnal nasionalnya dengan judul Studi Komparasi Metode Eksperimen Berbasis Inquiry dan Verifikasi Terhadap Keterampilan Generik Sains. Oke, komparasinya, perbandingannya adalah membandingkan dua ragam metode eksperimen, inquiry terbimbing, dan verifikasi terhadap keterampilan generik sains. Hipotesisnya, tidak ada perbedaan signifikan tingkat keterampilan generik sains antara siswa yang belajar dengan metode inquiry terbimbing dan siswa yang belajar dengan metode verifikasi. Kemudian siswa yang belajar dengan metode inquiry ini terbimbing menunjukkan peningkatan keterampilan generik sains yang lebih besar dibandingkan siswa dengan metode verifikasi. Kemudian di jurnal internasionalnya saya ambil dengan judul Perbandingan Efektivitas Laboratorium Verifikasi dan Penyelidikan atau Metode. Perbandingannya adalah membandingkan efektivitas laboratorium atau metode verifikasi dengan inquiry dalam hasil belajar atau kemampuan argumentasi sains mahasiswa. Hipotesisnya, tidak ada perbandingan yang signifikan dalam hasil belajar atau kemampuan argumentasi antara mahasiswa yang mengalami laboratorium verifikasi dan mereka yang mengalami inquiry based laboratory. Kemudian mahasiswa yang mengalami inquiry based labs menunjukkan hasil belajar atau kemampuan argumentasi sains yang lebih baik dibanding mahasiswa di laboratorium verifikasi. Kemudian hipotesis dari jurnal eksperimen, saya ambil jurnal nasionalnya dengan judul Implementasi atau Pengaruh Pendekatan Konflik Kognitif dalam Pembelajaran Fisika. Protes eksperimen ini
dibuat pre-test dan post-test dengan kelas eksperimen dan kontrol untuk menilai pengaruh konflik kognitif terhadap hasil belajar atau berpikir kritis. Hipotesisnya adalah penerapan pendekatan konflik kognitif tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis atau pemahaman konsep atau hasil belajar fisika siswa dibanding metode konvensional. Nah, penerapan pendekatan konflik kognitif meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau pemahaman konsep atau hasil belajar fisika siswa dengan secara signifikan dibanding metode konvensional. Kemudian di jurnal internasionalnya saya ambil dengan judul efektivitas pembelajaran generatif berbasis konflik kognitif terhadap literasi sains atau pemikiran kreatif. Wow. Nah, desain eksperimennya adalah pretest dan post-test kontrol menguji model pembelajaran generatif berbasis konflik kognitif terhadap literasi sains atau pemikiran kreatif. Hipotesisnya, model ini tidak memberikan perbedaan signifikan pada literasi sains atau kemampuan berpikir kreatif dibanding metode pembelajaran konvensional. Nah, siswa yang diajar dengan model ini menunjukkan peningkatan literasi sains atau kemampuan berpikir kognitif, berpikir kreatif yang signifikan dibanding siswa dengan metode konvensional. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.